Al mar'u ma'aman ahabba. Kita bakal dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita kumpul bareng sama guru, sama kiai, sama ustadz, sama ulama, ustadzah kita. Ntar kumpul di akhirat bersama guru-guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang gak punya guru mau kumpul sama siapa di sana? Ayo. Keringatnya bau minyak misik, bau minyak kasturi. Kalau keringat kita, ya rasain sendiri. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Rasulullah bu, kalau Siti Aisyah, Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilap, habis dilapin diciumin Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, tarik aja sini bang, minyak misik bang, rasain bau perengus. Sama manusiawinya. Rasulullah beludah, kita juga beludah, cuma beda ludah Nabi sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Rasul ngomong sama Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku, yang target utama yang mau dibunuh aku, tidur di situ, nyawa taruhannya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Luar biasa, nyawa taruhannya. Anak muda yang soleh, Sayyidina Ali anak muda soleh. Coba anak muda pinter, nggak begitu jawabannya. Ali, gua mau berangkat sama Abu Bakar nih hijrah, lu gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh lu. Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Ini kalau anak muda pinter. Berangkat Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah, ditemani oleh beliau, dikejar kafir Quraisy, ngumpet ke gua Tur. Sebelum masuk gua, Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu, saya duluan yang masuk. Kenapa? Saya bersih-bersih, takut ada binatang. Bener Abu Bakar, ibu masuk ke dalam gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya digigit kala jengking. Kala jengking Arab beda sama kala jengking pasar Kemis. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar diam, nggak ngomong. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong? Komen dong. Komen, like, share, and subscribe. Ngomong sini. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, diludahi sama Nabi. Langsung hari itu juga, detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita, 2 mingguan bengkak. Basyarun lakal basyari. Hari ini kita peringati kelahiran beliau karena beliau sayang dan cinta kepada umat dari dunia sampai akhirat. Wajar kita sebagai umatnya mengagungkan kehadiran peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Nabi sayang sama kita, ibu. Nabi sayang banget sama kita. Mana buktinya? Waktu mau wafat bu, Nabi itu didatengin malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi enggak egois, masih mikirin umat.
sayangnya luar biasa. Detik mau wafat Nabi, Bu, yang keluar dari mulutnya, ummati, ummati. Nabi mau mati, nyari-nyari kita. Kalau kita kan mau mati lain, Bu, kita kumpulin anak, mat, sin, roh, ji, ada lu si Aji kumpulin sini. Yang bontot bilangin, romannya bapak nggak kuat, bawa penyakit. Sini ngomong, bapak mau ngomong sama lu. Kalau bapak udah nggak ada umur, itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa Pak punya Cina? Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, tapi Rasulullah, Ibu, sayangnya luar biasa. Di dunia sayangnya begitu luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi sama Nabi. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini cerita rahasia lagi nih, Bu. Nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-marin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh, ada yang nongol, Bu, pada rebah semua. Kiamat, siapa yang berani? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana itu Donald Trump? Nggak nongol dia, masih nyungsep. Ditantangin semua pemimpin dunia. Mana Jokowi? Jokowi dicari, masih rebah lah, belum bangun. Mungkin kiamat nih, cerita kiamat tuh, jangan baper. Lalu Allah nyombong di situ, apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, udah pantas banget, Bu. Nggak ada lagi. Baru dihidupin oleh Allah pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, Bang, diatur bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian ngatur besek siapa? Bagian ngamplopin kiai siapa? Panitia. Bagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustad rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kecil, kenapa Bu? Karena dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Pendek kata nih, manusia nggak pernah berbuat amal soleh, yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain kami berdua? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, Ibu, Bapak, suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur, udah rata semua. Disuruh nyari kuburan Nabi. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Ngerti kongko? Ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Bagaimana nyari kuburan, udah rata semua. Susah nyari ini kita, bagaimana ya? Coba lu cek di Google Map. Nggak ada. Nggak ada, udah. Ya udah, terus bagaimana ini urusan kita berdua? Sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah.
Jibril Mikail itu sujud, langsung ibu dengan izin Allah kebuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Oh. Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Cius. Itu cius ya, tambahin doang bu. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril? Benar. Apa kata Rasulullah? Jibril, kalau ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih pada rebah semua Muhammad. Usil gak tahu urusannya gua tugas lu bangunin lu dari kuburan ngajak ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, yaudah ya berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab, naik buruk. Sampai di dalam sorga, ibu Rasulullah kayak orang nggak betah bang. Nabi bengong di sorga, mukanya rada murung, bete banget dan Nabi pokoknya gabut. Pokoknya galau bener Nabi dah. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad labbaik ya Rob, nggak betah di sorga. Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Udah ada tisu, air putih, kopi, susu. Di sini nih baru kali ini ngopi launya tisu. Saya udah enak di sorga ya Rob, udah enak. Tapi kenapa bengong begitu? Ngomong dong. Saya kepikiran umat saya ya Rob. Saya nggak mau enak-enakan di sorga sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Izinkan saya ya Rob. Mau ngapain? Saya keluar dari sorga aja. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Luar biasa bang, Nabi udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu? Ada? Udah masuk DPR melupa. Bener? Di demo nggak kuat. Di demo nggak kuat. Demo nggak kuat. Buruh demo, ustadz kiai demo, mahasiswa demo, ditinggal pergi ke Kalimantan niat bebek. Saya kangen di demo, pas di demo ditinggal kabur. Benar? Rasulullah udah di dalam sorga. Di dalam sorga keluar nengokin kita, baru manusia dihidupin oleh Allah, seluruh manusia dibangkitkan kembali oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami gak kenal istri, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, matahari sejengkal di kepala kita. Ibu, bapak, matahari sejengkal di kepala kita. Panas udah pasti, kehausan udah pasti. Kita mati nggak bawa air, mau nyari air di mana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan? Alfamart, Indomaret udah nggak nemu di sono, tutup semuanya. Tapi disediain oleh Allah. Jangan khawatir kata Allah. Orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majlis maulid, Allah sediain hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Makanya kalau ada orang nggak demen maulid, nggak demen solawat, biarin di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak dia nongol dia. Naudzubillah min. Baca solawat ibu, baca solawat bang, solawat baca, solawat, solawat. Orang dulu baca sholawat berkah hidupnya. Emak-emak kita mau masak, nyuci goreng tempe, ngapain aja baca sholawat, bikin sambal baca sholawat, sambil bikin sambal ngulek ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Goreng tempe ya muhaimin ya salam, enakan selawat tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus? Ini gara-gara muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi nggak ribut, nggak berantem. Nih kadang-kadang mama sekarang lain, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi. Masak makannya nyanyi mulu, pagi goreng tempe nyanyi, kagak pulang-pulang lakinya dicanyiin. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa si aku? Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah, kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Lakinya dengar begitu kagak jadi masak, habis kompor ternyata di angin. Biar kita lagi kesel sama suami bu, baca sholawat jadi adem, jangan nyanyi mulu. Nyanyi mah jangan dihafalin, hafal sendiri. Ini laki kok pulang-pulang kesel buat goreng tempe. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ya Allah, selawat baca, selawat. Ustaz, saya nggak punya wudhu, baca sholawat ada pahalanya nggak? Ada. Pak Ustaz, saya sholawat dalam keadaan riak, pengen dilihat orang, pengen pamer, ada pahalanya nggak Pak Ustaz? Ada. Baca sholawat dalam keadaan riak, pengen dipamer, pengen puji sama orang, tetap ada pahalanya. Tuh kehebatan sholawat, mantul. Makanya kita baca sholawat, kita dikumpulin di padang mahsyar, dikenalin nama Nabi, ngadep rame-rame, kita minta tolong. Lagi kesusahan datang ke Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, kami dalam kesusahan, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam dari jauh ngomong, cucu, maafin cucu, boro-boro nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam makan buah khuldi di surga karena dirayu-rayu sama ibu Hawa. Ibu Hawa digodain sama iblis, akhirnya ibu Hawa ngerayu-rayu Nabi Adam. Nabi Adam kerayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam ya, mam. Akhirnya kerayu-rayu, buah khuldi dimakan sama Nabi Adam. Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher ibu. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya? Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul dulu, mimi tayang, mimi, ribet. Alhamdulillah nyangkutnya di dada, sampai di dada terbelah dua. Alhamdulillah. Wah, kalau satu doang di dada kayak tumor.
Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam, jangan sama gua gak sanggup nolongin, datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara. Ngadep ke Nabi Nuh, Nuh tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar, aduh nana silai mang. Nabi Nuh bisa ngomong begitu ya. Jangan minta tolong sama gua juga punya dosa ini, ngurusin anak gak bisa nih. Si Kanan susah banget dirawatin, tanggung jawab di hadapan Allah ribet. Kanan tuh wajak naik getek juga gak mau, dia mohon kelebu ngikutin orang kafir. Coba lu datang ke Ibrahim bisa kali nolongin. Rame-rame kita ngadep ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tolongin kami dalam kesusahan. Nabi Ibrahim dari jauh dada, jangan sama gua gak sanggup nolongin. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bang, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita sama bohong jadi lalap, kagak nangis nyengir mulu. Nabi Ibrahim gak sanggup. Jangan sama gua, coba datang ke Nabi Isa, kata Nabi Ibrahim, Isa bisa kali nolongin. Ngadep ke Nabi Isa, Nabi Isa dari jauh dadah aja, jangan sama gua Nabi paling miskin, gua sama bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya jomblo seumur hidup. Nabi Isa kagak kawin ibu, Nabi Isa nggak kawin bang, Nabi Isa nggak kawin, Nabi Isa nggak kawin. Makanya umatnya rata-rata ngikutin, nggak kawin juga. Mana tuh pastor nggak kawin, ngikutin Nabi Isa dia. Kan sayang punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali, umatku sini sayang, sini ini tayang. Nabi manggil kita, alhamdulillah. Cuman yang dipanggil di hari kiamat nggak sembarangan orang abang, nggak sembarangan orang ibu, ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Pak Ustadz yang dipanggil sama Nabi? Mereknya bukan gambar pala banteng, kalau pala banteng nyeruduk mulu. Mereknya apa Pak Ustadz? Bukan gambar pohon beringin, kalau pohon beringin kuntilanak mulu isinya. Mereknya Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembah. Masa wudu doang nggak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar, bercahaya di akhirat nanti. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering Maka ini maulid malam ini sukses berhasil. Selesai maulid ada peningkatan ibadah, berubah akhlak kita dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Yang belum doyan ke masjid, selesai maulid masjidnya rame, sholat jamaahnya penuh. Masjid Jami Al Anam, saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, cakep gede masjidnya, luar biasa. Terutama sholat subuh, saya tahu subuh sering lewat sini, udah 2:30 lewat sini nggak bisa masuk ibu. Ya Allah, masih dikunci 2:30. Bu, yang belum doyan ke masjid, ayo abang-abang anak muda masuk masjid. Ini masjid kita cakep, dibikin rame-rame. Jangan kita kayak kurung batang. Masjid dibikin jangan seperti kurung batang. Kurung batang dibikin cakep banget, nggak ada yang mau masuk. Bener? Disuruh aja nggak mau masuk, lu aja yang masuk. Bener? Ini masjid kita cakep, ayo siarkan agama kita, siarkan majlis talim di masjid, kumpul di pengajian. Ibu-ibu yang belum doyan ngaji, selesai maulid ini malam ngajinya rajin. Jangan pakai alasan udah tua, udah nenek-nenek, alasannya banyak banget. Nih ngaji nih, malu memantu, ntar apa gue lagi men. Nenek-nenek men najong. Bu, ayo kita ngaji, kumpul di pengajian, insya Allah aman, amin. Kita udah lama nggak boleh kumpul-kumpul dari bulan Maret gara-gara si corona. Bener? Allah, sembahyang terawih nggak boleh, masih tutup. Kadang-kadang udah boleh, udah new normal. Oh, sholat akhirnya pakai silang-silang, jarak 1 meter kayak orang main silat.
Masya Allah, sekarang kita boleh kumpul begini, alhamdulillah. Ngaji, dosa kita dirontokin. Halangannya emang begitu banyak, ibu, bener, bapak. Apapun ibadah sekarang halangannya pasti ada kok. Orang berbuat baik, godaan kita begitu banyak, tantangan kita ibadah banyak. Siang malam TV nonstop di rumah. Anak emak maghrib berebut remote. Anak kita pegang HP, emaknya megang HP, bapaknya megang HP. Mau tidur megang HP, bangun tidur megang HP, mau tidur masih megang HP. Bener ibu? Ya Allah, godaan berat. TV tayangan udah banyak yang gak bermanfaat. Beritanya corona mulu, siang malam corona. Stres orang, gigit corona, yang mati sekian ya po. Masyarakat terus stres. Jangan kita kepikiran mau corona, udah bu, jangan anggap pikiran yang macam-macam. Nah kalau kepikiran akhirnya ya gua kena nih, ya saya pilek dikit ya gua kena ya akhirnya mati bukan karena corona, karena ketakutan. Benar. Bila perlu kita kumpul, kita ngaji, zikir, imun kita naik. Bila perlu kita cari hiburan, di rumah setel musik yang kencang, joget aja, joget nandak senam, gak apa-apa, joget aja udah. Siapa yang larang joget? Gak ada yang larang. Disuruh Maya Haji Romai Rama, joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering, kan begitu ya Joma. Mari kita joget, 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 gitu lagunya. Nih. Ayo kita kumpul, biar naik imun, amin. Nih kumpul begini ngaji, dosa-dosa kita dirontogin. Pahalanya gede luar biasa. Datang ke majlis talim, ikutin guru. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihatnya. Duduk di pengajian, ikutin guru. Ustaz bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa kayak baca kitab apa enggak kayak, bawa aja kitab. Ustaz dikebet, kita kebet. Ustaz tutup lah, tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya halaman berapa bang? Boleh kebet doang. Datang aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh niat jadwal imam, malam ini imamnya dia, ya lama udah nih dia lama, pindah kita terawih, bener. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal, minimal jeruk 2 kilo bawa. Nengokin orang sakit nggak bawa apa-apa, sampai rumah sakit pakai nanya, orang lagi diinfus ditanya, emang apa yang lo rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah lo kemarin nggak bawa apa-apa. Coba kalau lo bawa jeruk kali gue rasa-rasanya ada asemnya, ada manisnya. Emang PA itu dia. Ya Allah, nggak ada ruginya kita ngaji. Kumpul ilmu dapat, ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahimnya rajin. Orang yang rajin silaturahim, ketemu di majelis, kumpul bareng ulama, memandang wajah ustaz kita ibadah. An-nadhar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majelis. Luar biasa ibu. Al mar'u ma'aman ahabba. Kita bakal dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita kumpul bareng sama guru, sama kiai, sama ustaz, sama ulama, ustaznya kita. Ntar kumpul di akhirat bersama guru-guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang gak punya guru mau kumpul sama siapa di sana? Ayo. Guru dipanggil duluan, ustaznya dipanggil duluan sama malaikat. Malaikat ngomong, guru cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Ntar dulu malaikat, murid saya belum nyampe. Dari mana? Jamaah Masjid Al-Anam. Oh udah kali duluan ke surga. Dilihat ke surga, enggak ada. Guru protes sama malaikat, malaikat mana murid saya? Kata udah ada keduluan ke surga. Saya lihat di surga nggak ada. Waduh, mohon maaf guru, tempat cuma 2 di sini. Kalau nggak surga neraka, coba cek ke neraka. Dicek ke neraka, guru belang-belain nyari muridnya. Pas sampai depan pintu neraka, ada yang teriak dari dalam, guru. Dia kenal sama gurunya, gurunya udah nggak kenal. Kenapa? Udah pada angus. Gurunya penasaran, dicoker-coker, dikenalin, dikorek-korek. Lah, lu roh, lu ngapa di sini roh? Ya roh, lu kan ngaji sama gua Saroh. Ngaji guru, cuman pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu. Nah, bebe nyangkut duluan.
yang macam-macam bang. Kita ngaji orang laulal ulama lakana nasukal bahaim. Orang kalau nggak ada ulama, kalau nggak ada guru kita orang alim seperti binatang kita. Sekarang ulama banyak lagi dicekal mulu, apa-apa nggak boleh ngomong, bener? Sama baleho aja takut, sama baleho takut najong, sama baleho takut. Biarin baleho diturunin sama siapapun, besok kita bikin lagi. Diturunin, bikin lagi, turunin, bikin lagi. Tapi gue capek lama-lama aja nurunin mulu. Ya Allah, ayo kita nggak ada ruginya duduk dengan guru-guru kita. Insya Allah ilmu dapat, ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Yang pertama kita peringati kelahirannya Nabi malam ini karena cinta sama Nabi. Yang kedua kita peringati kelahirannya malam ini Rasulullah untuk apa? Untuk hijrahnya Nabi. Peringati juga hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Artinya apa? Kita pun sama pengen hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah.